Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya baik, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pancaroba yang sudah melanda Indonesia. Mudah-mudahan kita dikuatkan baik secara imun maupun secara iman. Baik anak-anak, mengawali pada hari ini kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dipimpin doa oleh KM, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran marilah membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan kita tadi diawali dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menurunkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan memeriksa dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ridho. Ridho kenapa? Sakit. Oke, siapa lagi? Nurul Hidayanti kenapa? Sakit. Sakit ya. Ada lagi? Oke, cukup ya, 2 orang hari ini tidak masuk. Mudah-mudahan yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan kembali, silakan cek dulu kerapihan pakaian dan tempat duduk kalian, apa ada sampah atau tidak. Silakan terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah ya, baik. Anak-anak, waktu itu terbagi menjadi 3 ya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Dan tentunya anak-anak ya di sini pasti punya harapan dan keinginan di masa depan ya. Ada yang punya keinginan? Pasti semua punya keinginan ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena kalau orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu, sementara orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan. Tinggal kamu pilih, mana yang kau pilih? Pemilik masa lalu atau pemilik masa depan? Pemilik masa depan. Kenapa? Dan kira-kira apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan seperti apa? Dan tentu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu dipersiapkan dari sekarang. Maka belajar adalah kunci kita menghadapi masa depan. Oleh karena itu kita jangan pernah bosan untuk belajar, karena belajar sekarang itu begitu luar biasa. Tidak hanya dengan guru, bisa dengan siapa saja, bisa kapan saja, dan bisa di mana saja. Dan kecanggihan teknologi hari ini akan membawa kita harusnya menjadi kemajuan peradaban di masa depan. Dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian ya akan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena hanya orang yang memiliki impian yang besar yang kelak menjadi orang-orang yang besar. Ya, baik anak-anak, pada hari ini ya kita memiliki tujuan pembelajaran ya. Pada hari ini kita akan membahas
ya lanjutan ya dari minggu kemarin, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak akan mendeskripsikan definisi perilaku dosa besar, judi, mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Kemudian memperinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar, ya, yaitu judi, mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Kemudian menganalisis dampak perilaku dosa besar dan juga menguraikan cara menghindari perilaku dosa besar, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang perilaku dosa besar, ya. Oke anak-anak, minggu lalu ya kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Perilaku dosa besar. Minggu lalu apa saja yang dibahas? Membunuh, liwat, kemudian LGBT, kemudian minum khamar, ya. Semua itu adalah termasuk perilaku dosa besar. Dan hari ini ya ada juga dosa besar lainnya, ya. Di antaranya adalah judi, kemudian mencuri, dan durhaka kepada orang tua. Dan tentu anak-anak ya, perilaku dosa besar adalah perilaku yang wajib kita hindari dan tentunya kita tinggalkan. Maka agar kita tidak terjebak pada dosa-dosa besar itu, maka kita wajib mempelajari perilaku dosa besar itu apa saja, ya, dan tentunya apa dampaknya dan bagaimana cara menghindarinya agar kita tidak terjebak pada perilaku dosa besar. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan diskusi dan akan membagi 6 kelompok, ya. Dan cara bagi kelompoknya kita akan berhitung 1 sampai 6, ya. Yang 1 berarti nanti kumpul dengan kelompok 1, yang 2 dengan kelompok 2, dan 3 juga berkumpul dengan kelompok 3 dan seterusnya. Baik, kita berhitung ya satu persatu dari sebelah sini dulu. 1. Baik anak-anak, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi Bapak sudah bagi menjadi 6 kelompok, ya. Namun sebelum melanjutkan diskusinya, kalian tonton dulu video pembelajaran berikut ini, ya. Baik, silakan perhatikan ke depan, ya. Oke. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas sedikit tentang dosa-dosa besar. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Siapa? Oke, Akil, nanya apa Akil? Di era sekarang kan perjudian itu bisa dalam bentuk apapun ya Pak ya? Salah satunya dalam bentuk aplikasi. Nah pertanyaan saya itu, apakah aplikasi slot itu termasuk dalam situs perjudian? Jika ya, jelaskan alasannya. Oke baik, ya sekarang kalian berdiskusi, ya. Tadi Bapak sudah bagikan lembar kerja peserta didik, ya. Kalian isi, kalian pahami pertanyaannya, kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, ya. Bapak kasih waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi. Dari sekarang boleh dimulai. Waktu diskusi sudah selesai, ya. Sekarang adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Yang pertama adalah judi. Nah, ya, kelompok pertama silakan maju ke depan di sebelah sini, boleh? Silakan berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Oke, silakan. Hadapnya ke sana, ya. Oke. Silakan.
Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian tentang judi. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang dihasilkan tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan suatu terjemah dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya. Ada cara menghindari perbuatan judi. 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah. 2. Bergaul dengan orang yang soleh. 3. Selalu berzikir mengingat Allah. 4. Niat bertobat kepada Allah. 5. Membentuk pola pikir yang selalu positif. Baiklah kawan-kawan, untuk sekarang sesi tanya jawab. Yang mau nanya silakan. Ya, silakan. Main gaplek itu disebut judi apa bukan? Oke, baiklah akan saya jawab. Jadi main gaplek itu tetap masuknya judi ya, karena ada alat buat judinya sama menyenangkan hati. Jadi masuknya tetap ke dalam kategori judi. Tepuk tangan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan berdiri mempresentasikan tentang mencuri ya. Baik, silakan boleh di situ saja berdiri ya. Berdiri semua ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama ada pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Dampak mencuri. A. Bagi pelaku. 1. Mengalami kegelisahan batin. 2. Mendapat hukuman. 3. Mencemarkan nama baik. 4. Merusak keimanan. Yang B. Bagi korban dan masyarakat. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan ketakutan dan menentukan hukum rendah. Menghindari perilaku mencuri. Yang pertama ada mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga meningkatkan ongkos kerja. Yang terakhir hikmah hukuman bagi pencuri. Yang pertama menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Mencuri adalah cara singkat untuk memperoleh sesuatu dan memilikinya secara tidak sah. Yang kedua, hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Yang ketiga, seseorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Silakan yang ingin bertanya. Kan di sekolah ini kan banyak yang kayak sering minjem sendal tapi nggak dikembaliin, itu gimana? Baik, saya akan menjawab ya. Itu tuh sama aja mencuri karena mengambil milik hak orang lain tanpa seizin. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikannya ya. Sekarang kita simpulkan ya bersama. Ya, ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi pertemuan pada hari ini? Ada? Angkat tangan. Oke, silakan ayo. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang pertama, yaitu judi. Jadi judi itu mempertaruhkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh keuntungan. Terus ada dampak negatifnya juga. Yang pertama itu merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang kedua itu menghilangkan semangat untuk bekerja. Dan yang ketiga itu melupakan zikrullah dan sholat, karena orang yang judi itu akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang telah diperolehnya.
andai pun menang, maka dia tidak akan senantiasa merasa cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Oke, tepuk tangan untuk Ayu ya. Oke, terima kasih untuk Ode ya. Sudah disimpulkan ya tentang judi, tentang mencuri, kemudian ada juga durhaka kepada orang tua. Sekarang kita akan main kuis ya. Kuisnya namanya adalah Kahoot ya. Oke, silakan dibuka HP-nya ya. Klik di internet kalian di Google. Tulisannya adalah K-H-O-O-T ya. Kahoot. K-A-H-O-O-T ya. Oke. Oke anak-anak, sudah ketemu Kahoot-nya? Ya. Oke, sekarang masukin PIN-nya ya. 7 9 3 5 2 9 1. Ayo semangat ya. Silakan input ya nama kalian ya. Nanti akan tampil di layar. Belum ada yang ada nih. Ayo, Amanda sudah, Nur Hayati. Oke. Ada yang belum masuk? Oke, silakan ulangi lagi ya. Kodenya dimasukkan. 793 5291. Jangan lupa kasih nama ya. Oke, sudah kita lihat siapakah ranking pertama, ranking ketiga. Suci, mana Suci? Tepuk tangan. Keduanya Arifah, mana Arifah? Oke, ke pertamanya adalah siapakah? Tiara Nur Hidayat. Mana Tiara? Oke, tepuk tangan ya. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar ya mengenai yang pertama adalah judi, yang kedua adalah mencuri, lalu yang ketiga ada durhaka kepada orang tua ya. Seperti kita ketahui bahwa judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan ya, dimana ada pelakunya, ada alatnya, ada yang rugi dan ada yang untungnya. Itu juga disebut namanya adalah judi ya. Kemudian ya ada sebuah Al-Qur'an yang mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu minum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi khamr dan judi tadi merusak agama kita, termasuk juga merusak ibadah kita. Maka jangan sampai kita terjebak pada perilaku judi. Kemudian apa saja dampak dari judi? Yang pertama, judi itu adalah perbuatan rinsu ya, atau menjijikan atau kotoran. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau ada orang yang berjudi main gambling tapi nggak ada uangnya, sama saja itu dikatakan judi. Ibaratnya ya, alat itu adalah sama ya, dikategorikan sebagai penunjang untuk melakukan judi, maka itu dikategorikan judi ya. Ibaratnya ya, orang yang berjudi itu seperti memasukkan tangannya kepada kotoran hewan, jijik nggak? Nah, maka itulah seperti judi ya. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah judi itu merusak ukhuwah ya. Apa sih ukhuwah itu? Persaudaraan ya. Kita lihat gara-gara judi orang jadi musuhan, jadi berantem. Akhirnya apa? Ribut sedulur, akhirnya apa? Nggak akur, akhirnya terjadilah yang namanya saling membunuh. Nah, inilah dampak dari judi. Lalu yang terakhir adalah
Kalau orang yang berjudi itu biasanya akan lupa berzikir dan sholat. Ya, maka jangan sampai kita terjebak pada judi. Lalu ada mencuri ya. Mencuri adalah tadi itu orang yang mengambil hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Dalam Islam, bagaimana hukuman mencuri? Nah, dipotong tangannya. Itu bagi pelaku pencuri. Maka Nabi pernah bersabda, seandainya katanya Fatimah mencuri, kata Nabi, maka aku sendiri, kata Nabi, akan memotong tangan Fatimah. Inilah ya, Nabi mencontohkan bahwa dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu ya. Lalu yang terakhir adalah tentang durhaka kepada orang tua. Nabi menyamakan dosa ya durhaka kepada orang tua sama seperti dosa syirik. Maka kita membayangkan orang tua kita 9 bulan lamanya kita ya dalam kandungan ibu kita, ketika sudah dewasa kita durhaka kepada orang, maka ya tidak ada tempat yang layak bagi orang yang durhaka kepada orang tua kecuali neraka. Ya baik anak-anak ya, itu adalah penguatan materi pada hari ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai memakan harta anak yatim kemudian meninggalkan sholat, dan yang terakhir adalah korupsi ya. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan minggu depan diberikan kesehatan, semuanya bisa hadir, dan tentunya ya semuanya bisa ikut belajar dan memerangi kebodohan. Baik, karena waktunya sudah habis ya, Bapak pesan hati-hati di jalan ya, jangan sampai kalian mampir-mampir, dan kita akhiri sama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.